Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat seiman rahimakumullah, di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang berbicara seputar fitnah Dajjal, yang mana para nabi terdahulu dan juga Nabi Muhammad SAW menyuruh umatnya agar berlindung dari fitnah Dajjal. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa yang disunahkan dibaca setelah tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada kalimat wa min fitnatil masihid dajjal, dari fitnah Dajjal. Seperti apakah gambaran tentang kengerian fitnah Dajjal sehingga Rasulullah SAW dan juga Nabi sebelumnya mengajarkan kepada umatnya agar berlindung dari fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal merupakan salah satu ujian terbesar yang akan dihadapi manusia menjelang hari kiamat. Dalam berbagai riwayat, Rasulullah SAW menjelaskan tentang bahaya dan kengerian fitnah Dajjal yang menjadi ujian berat bagi iman seseorang. Berikut beberapa poin yang menggambarkan seperti apa kengerian fitnah Dajjal. Yang pertama, fitnah Dajjal itu fitnah akidah. Dajjal akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan menunjukkan berbagai keajaiban yang menyesatkan, seperti menghidupkan orang yang mati, menurunkan hujan, dan memberikan kemakmuran kepada para pengikutnya. Ini menjadi ujian besar bagi mereka yang imannya lemah, karena banyak yang akan tergoda dan mempercayainya sebagai Tuhan. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya tidak satu pun makhluk sejak Adam diciptakan hingga kiamat yang lebih berbahaya dari Dajjal. Di fitnah Dajjal itu fitnah akidah. Itu yang pertama. Yang kedua, fitnah Dajjal kemampuan menyesatkan dengan keajaiban. Jadi modal Dajjal itu keajaiban, kesaktian. Dajjal memiliki kemampuan luar biasa, seperti mengubah padang pasir menjadi subur, memunculkan makanan dan air di tempat yang tandus, atau menurunkan api yang tampak membakar namun tidak panas. Semua ini bertujuan untuk menyesatkan manusia dan menguji keimanan mereka. Rasulullah SAW memperingatkan umatnya bahwasanya Dajjal datang dengan membawa surga dan neraka, tapi surganya adalah neraka dan nerakanya adalah surga. Riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, fitnah Dajjal bermodalkan kemampuan, kesaktian, keajaiban yang memukau dan menguji iman manusia. Yang ketiga, fitnah Dajjal berupa kekuasaan yang luas. Dajjal akan menjelajahi seluruh penjuru bumi dalam waktu yang singkat, kecuali Makkah dan Madinah. Itu belahan bumi yang tak akan bisa dimasuki Dajjal, karena Makkah dan Madinah itu dilindungi oleh malaikat. Pokoknya selain Makkah, Madinah bisa diacak-acak oleh Dajjal. Ini menunjukkan betapa besar kuasaan dan pengaruhnya dalam menguji manusia. Jadi manusia di muka bumi ini tak akan lepas dari yang namanya fitnah Dajjal, karena kekuasaan Dajjal ketika itu sangatlah luas. Seluruh pelosok dunia ini, belahan bumi ini akan dijelajahi oleh Dajjal. Cuma ada dua bagian bumi, dua belahan bumi yang tak akan bisa dimasuki Dajjal adalah Makkah dan Madinah, karena Makkah dan Madinah dilindungi oleh malaikat. Yang keempat, fitnah Dajjal adalah fitnah yang menyentuh kehidupan duniawi. Dajjal hadir dengan kemakmuran. Dajjal akan memberikan kemakmuran kepada para pengikutnya dan menahan rezeki, menyusahkan, menyengsarakan,
bagi orang yang menolak ajarannya. Bagi orang yang lemah iman bisa tergoda karena tekanan ekonomi dan ancaman kelaparan. Jadi Dajjal itu jurusnya adalah kemakmuran. Siapa yang mengikuti akan makmur, siapa yang menolak dia akan disengsarakan. Dan rupanya ini adalah titik lemah umat. Di saat fakir, di saat miskin, di saat susah, mudah sekali tumbang imannya. Mudah sekali roboh pertahanan imannya. Sesuai dengan sebuah hadis yang secara sanad ini dhaif, tapi secara makna ini secara makna sahih ya, yaitu hadis yang masyhur kita dengar, kadal faqru ayyakunal kufra, hampir-hampir kefakiran itu menjadikan seorang itu kafir. Bahkan Rasulullah SAW juga mengajari kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran dan kekafiran. Jadi fakir dan kafir itu berdekatan sekali. Bagi orang yang lemah iman, kefakiran akan membuat dia kafir. Terlebih Dajjal membuktikan secara zahir pengikutnya makmur, penolaknya susah, sengsara. Maka bagi orang yang lemah iman akan terperdaya oleh fitnah Dajjal. Yang kelima, ada peringatan dari Rasulullah SAW terkait dengan fitnah Dajjal. Kita diajarkan agar kita berlindung dari fitnah Dajjal, karena begitu ngerinya Dajjal itu, sehingga tak ada seorang pun yang tak bisa lepas dari fitnah itu kalau bukan karena perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terperdaya oleh fitnah Dajjal. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang saya bacakan di awal tadi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah al-masihud dajjal. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya yang keenam, hanya orang beriman yang selamat. Orang-orang kokoh imannya dan berpegang teguh pada ajaran Islam akan mampu menghindari fitnah Dajjal. Dajjal tak memiliki kekuasaan terhadap mereka yang membaca Al-Quran, membaca salat, menjaga salat dan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebuah hadis dinyatakan agar kita selamat dari fitnah Dajjal, biasakan membaca suratul Kahfi di setiap hari Jumat. Insyaallah taala kita akan aman dari fitnah Al-Masihu Dajjal. Kemudian ada sebuah pertanyaan terakhir. Bagaimana cara menghindari fitnah Dajjal? Agar kita selamat dari fitnah Dajjal. Yang pertama, memperbanyak amal ibadah. Memperbanyak amal ibadah. Kokohkan iman dengan membaca Al-Quran, terutama suratul Kahfi, yang memiliki keutamaan dalam melindungi kita dari Dajjal. Yang kedua, hidup dekat dengan ilmu agama. Jangan malas belajar ilmu agama. Jangan malas taklim. Pelajari tentang kiamat dan peringatan Rasulullah tentang Dajjal, agar kita selalu siap siaga menghadapinya. Yang ketiga, berlindung kepada Allah dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah Dajjal. Setiap salat baca seperti doa tadi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang keempat, menjauhi tempat tinggal Dajjal. Jadi sebuah hadisnya dinyatakan bahwasanya
Dajjal itu akan masuk ke kota-kota. Maka sebagai ikhtiar mungkin kita bisa menghindari Dajjal dari fitnah Dajjal itu menjauhi Dajjal dari tempatnya. Dajjal banyak bermain di kota-kota, ya kita mungkin bermainnya di desa saja, di pelosok-pelosok. Ya. Tapi yang namanya fitnah itu tak bisa lepas, akan terpedaya juga bagi orang yang lemah pertahanannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.